Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Firgi Firza Pratama. Saya mendapatkan tugas untuk ya untuk mengerjakan hasil UTS saya meringkas bab 1 sampai bab 6 tentang hybrid learning. Yang pertama, bab 1 ringkasan terjemahan tentang bab 1 yaitu apa itu hybrid learning. Bab 1 ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran hybrid atau blended learning dan mengapa metode ini penting. Dalam metode ini ada tiga jenis, yaitu tiga jenis blended learning, yaitu menurut Ross dan Geek 2006, blended learning di perguruan tinggi punya tiga jenis, yaitu teknologi action course, pembelajaran biasa yang ditambah teknologi, tetapi waktu tatap muka tidak dikurangi. Yang kedua ada hybrid atau reduction phase team course, waktu tatap muka dikurangi dan diganti aktivitas belajar di luar kelas. Yang ketiga ada blended programs, kombinasi kuliah online, hybrid, dan tatap muka sesuai pilihan mahasiswa. Yang kedua ada apa itu hybrid course? Hybrid course adalah mata kuliah yang mengurangi pertemuan tatap muka dan mengganti dengan pembelajaran online, aktivitas pengalaman langsung, atau experiential learning atau tugas lain di luar kelas. Intinya yaitu sebagai belajar di kelas, bagian di luar kelas. Dan semuanya terintegrasi. Yang ketiga ada konsep hybrid, dalam kurung bukan sekedar presentasi online atau offline. Banyak orang salah fokus pada beberapa presensi online, yaitu pada online penting bukan presentasinya, melainkan bagaimana guru dan siswa aktif terlibat, bagaimana kegiatan belajar diatur di berbagai lingkungan, entah itu kelas, online, atau lapangan, dan bagaimana siswa menjadi pusat pembelajaran bukan hanya untuk penerima materi. Hybrid bukan tentang teknologi, tapi tentang strategi belajar. Yang keempat ada perubahan peran guru dan siswa. Dalam hybrid, tanggung jawab belajar lebih banyak pada siswa, bukan guru. Guru berperan menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menantang, dan kolaborasi. Peran guru dan siswa bisa bertukar. Kadang siswa menjadi guru, kadang guru menjadi siswa. Ketika menjelaskan atau berdiskusi, guru pun menjadi pembelajaran dari proses berpikir siswa. Yang kelima ada contoh praktik hybrid. Misalnya kelas keperawatan. Siswa membaca materi tentang kelainan jantung. Terus yang kedua ada siswa membuka simulasi suara jantung abnormal secara offline. Yang ketiga ada siswa berdiskusi online menentukan jenis kelainan. Yang keempat ada saat tatap muka mereka membandingkan jawaban dan menyimpulkan pemahaman dengan bantuan guru. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran hybrid mulai online plus tatap muka secara bermakna. Guru dapat mengamati proses berpikir siswa dan memberikan scaffolding atau bimbingan bertahap. Yang keenam ada pembelajaran hybrid. Hybrid menciptakan lingkungan belajar aktif dan kolaboratif, bukan pasif. Membuat interaksi di kelas lebih bermakna karena siswa sudah terlibat di luar kelas, tidak menekankan teknologi sebagai tujuan tetapi sebagai alat untuk mendapatkan pembelajaran. Analogi seorang koki tidak memulai dari panci tetapi dari bahan atau resep. Demikian juga pembelajaran hybrid, fokus pada tujuan pelajaran, bukan alatnya. Yang ketujuh ada inti dari hybrid learning. Jadi inti dari hybrid learning adalah pembelajaran bersifat pada siswa, menggabungkan interaksi tatap muka, diskusi online, pengalaman lapangan, dan tugas mandiri. Untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya, lebih aktif, dan lebih mendalam dibandingkan pembelajaran tradisional, yaitu kita harus menciptakan ruang belajar yang sangat bermakna. Waduh. Jadi kesimpulannya yaitu yang mudah dipahami, hybrid itu bukan sekedar kombinasi online offline, yang utama adalah bagaimana kedua lingkungan itu diolah menjadi pembelajaran aktif. Siswa lebih bertanggung jawab atas belajarnya, sementara guru menjadi fasilitator. 3. Teknologi hanyalah alat, bukan tujuan utama. Yang keempat adalah tujuan hybrid membuat siswa belajar secara mandiri, aktif, kolaboratif, dan memahami materi lebih dalam.
Baik, sekian dulu dari saya. Itu penjelasan dari bab 1. Mari kita lanjut dari ke bab 2. Baik, teman-teman, kita lanjut bab 2. Ringkasan terjemahan bab 2 yaitu Text-Referential Abstraction, penerapan teori dalam habit learning. Dalam bab 2 ini menjelaskan dasar-dasar teori yang mendukung desain pembelajaran habit. Teori-teori ini membantu guru memahami mengapa habit aktif dan bagaimana menggunakan secara tepat. Berikut ringkasan yang dapat dipahami dan mudah diserap. Yang pertama ada teori konstruktisme sebagai dasar habit. Apa itu? Habit learning banyak dipengaruhi oleh konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan, bukan menerima pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan dibentuk melalui pengalaman, interaksi, diskusi, dan refleksi. Mengapa cocok untuk habit? Karena habit memberi ruang untuk eksplorasi mandiri online, diskusi online, forum, dan lain sebagainya, dan ada praktek nyata seperti di lapangan ataupun di dalam kelas seperti kita mengajar atau apapun itu. Yang terakhir ada integrasi di kelas dalam kurung seperti tatap muka, kita mengajar menjadi guru atau kita presentasi. Jadi siswa tidak hanya mendengar tetapi mengalami dan memaknai. Yang kedua ada teori Vygotsky, zona perkembangan prokismal ZPD. Vygotsky menjelaskan bahwa siswa belajar paling baik ketika mereka diberikan tugas sedikit di atas kemampuan mereka, dibantu dengan scaffolding atau bimbingan bertahap. Dalam habit, forum online memudahkan guru memberi pernyataan pemandu, diskusi kelompok memberi dukungan sesama siswa, tatap muka memperkuat pemahaman. Contoh sederhananya seperti siswa mencoba menjawab soal sulit secara online, guru mengarahkan dengan pertanyaan, pembahasan tatap muka memperjelas konsep. Jadi seperti itu. Jadi siswa mencoba menjawab soal sulit ketika online, terus guru mengarahkan dengan pertanyaannya, terus dibahas dengan di kelas tatap muka dengan konsep yang lebih jelas lagi. Yang ketiga ada teori kolaborasi dan belajar sosial. Habit menekankan belajar sosial atau social learning. Siswa belajar dari pengalaman, pendapat, atau analisis dari teman-temannya. Yang kedua ada lingkungan online memfasilitasi diskusi yang lebih aktif dan dalam. Keuntungannya apa? Semua siswa bisa berpendapat, termasuk yang biasanya pasif menjadi aktif, yang malu menjadi tidak malu. Yang kedua ada diskusi menjadi lebih terstruktur atau terdokumentasi. Jadi diskusi itu kita bisa terstruktur, tidak aut-autan, dan ada dokumentasinya juga. Yang keempat ada teori motivasi, self-determination. Pembelajaran habit mendorong 3 kebutuhan dasar siswa, yaitu autonomi, kemandirian. Siswa memilih waktu secara belajar online. Yang kedua ada kompetensi, kemampuan. Siswa dapat mengembangkan kemampuan melalui aktivitas mandiri dan umpan balik. Yang ketiga ada relatedness, keterhubungan. Tatap muka dan diskusi online membangun rasa kebersamaan. Ketiga unsur ini membuat habit meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima ada teori beban kognitif. Teori menekankan bahwa belajar optimal terjadi jika materi tidak terlalu padat. Yang kedua, informasi dibagi dalam beberapa aktivitas. Yang ketiga ada visual, bacaan, dan praktek diatur secara terstruktur. Habit itu juga memudahkan karena hal ini. Apa itu? Guru bisa memecah materi besar menjadi modul online. Siswa belajar tahap demi tahap. Yang ketiga ada tatap muka digunakan untuk mengolah, bukan menerima informasi baru. Begitu teman-teman. Dan yang keenam ada teori andragogi atau belajar pada orang dewasa. Teori ini adalah menegaskan bahwa orang dewasa yaitu yang pertama, belajar lebih baik ketika mereka memahami tujuan. Yang kedua, ingin belajar hal yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga ada suka belajar secara mandiri. Habit sangat cocok untuk
mahasiswa atau dewasa karena memberi kebebasan. Yang kedua adalah memberi konteks yang nyata. Yang ketiga adalah menghubungkan dengan teori-teori yang praktik. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini yaitu bab 2 menegaskan bahwa hybrid sangat kuat secara teoritis karena konstruktisme. Yang pertama, kontribusi belajar aktif dan bermakna. Jadi dalam kelas itu kita belajar dengan aktif dan mempunyai makna. Jadi kita tidak kundang-kundung, tidak cuma mendengarkan perkataan guru. Jadi kita bisa mempraktikkan langsung. Gitu. Yang kedua ada Vygotsky atau ZPD, scaffolding lewat diskusi dan tatap muka. Jadi yang kedua ini kita disuruh diskusi dengan tatap muka secara bersama teman kita di kelas secara bersama-sama. Yang ketiga ada belajar sosial, kolaborasi online dan offline. Jadi ini ketika kita offline atau online kita disuruh. Kita lanjut. Baik, kita lanjut lagi ya. Bab 2 itu menegaskan bahwa hybrid sangat kuat secara teoritis karena konstruktisme belajar aktif dan bermakna. Yang kedua ada ZPD, scaffolding lewat diskusi dan tatap muka. Yang ketiga ada belajar sosial, kolaborasi online dan offline. Jadi itu kita disuruh sosial, entah itu ketika belajar offline ataupun online. Yang keempat adalah motivasi ZDT, lebih mandiri dan terlibat. Jadi kita belajar lebih mandiri agar kita terlibat dengan pikiran kita sendiri. Yang kelima ada beban kognitif, yaitu pembelajaran bertahap. Jadi kita belajar bertahap satu demi satu, langkah demi langkah, dan tidak tumpuk-tumpuk, tidak langsung. Yang keenam ada andragogi, cocok untuk mahasiswa yang butuh fleksibilitas. Hybrid bukan sekedar metode, tetapi pendekatan pedagogis berbasis teori yang kuat, menempatkan siswa sebagai pusat pembelajarannya. Baik, itu ya teman-teman bab 2. Mari kita lanjut bab 3. Halo, kita kembali lagi ke bab 3, yaitu tentang hybrid course design, case study and recommendation. Desain pembelajaran hybrid, studi kasus dan rekomendasi. Dalam bab 3 ini kita menjelaskan bagaimana merancang mata kuliah hybrid melalui contoh yang nyata seperti studi kasus dan memberikan rekomendasi agar guru dapat mendesain hybrid dengan efektif. Yang pertama, tujuan utama desain hybrid itu 1. Menciptakan aliran belajar yang struktur. Yang kedua, memastikan keterhubungan antara kegiatan online dan tatap muka. Yang ketiga, menjaga agar siswa tetap aktif, mandiri, dan terlibat. Guru harus merancang kursus seperti arsitek yang menggabungkan berbagai elemen menjadi kesatuan yang harmonis. Jadi itu bukan sekedar mengurangi, tetapi juga menciptakan aliran belajar yang aku sebutkan tadi. Yang kedua ada studi kasus, desain mata kuliah hybrid, yaitu menyajikan studi kasus adalah kursus yang diubah agar kuliah tatap muka menjadi hybrid. Prosesnya meliputi yang pertama ada analisis tujuan, analisis kebutuhannya yaitu apa tujuan pembelajaran. Yang kedua keterampilan apa yang ingin dicapaikan siswa. Dan ada lagi pemilihan aktivitas online dan tatap muka. Aktivitas online meliputi membaca bahan, menonton video, berdiskusi di forum, dan kuis. Kalau aktivitas tatap muka meliputi diskusi yang sangat mendalam, penguatan konsep, klarifikasi kesalahan, dan presentasi. Yang terakhir ada pengaturan waktu dan ritme. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus dirancang agar siswa belajar mandiri dulu, terus lalu tatap muka dipakai untuk analisis dan pemahaman mendalam. Yang ketiga ada kunci keberhasilan integrasi. Elemen yang paling penting hybrid adalah integrasi, yaitu bagaimana kegiatan online, kegiatan offline, dan tujuan pembelajaran saling menguatkan dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Contoh akan berdampak sangat buruk. Contohnya yaitu siswa hanya membaca online tetapi tidak dibahas di kelas. Jadi itu sangat buruk ya teman-teman. Yang contoh baiknya ada diskusi online dan menghasilkan ide. Ide itu digunakan untuk debat atau menganalisis di kelas.
Yang keempat ada peran guru dalam desain hybrid. Guru harus memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu desain pembelajaran yang jelas, yang instruksi harus detail dan menghindari kebingungan. Terus keteraturan konsistensi, yaitu pola mingguan yang sama, jadwal tugas konsisten, dan yang terakhir jenis kegiatan mudah diprediksi. Ini membuat siswa lebih nyaman dan terarah. Keseimbangannya apa? Online tidak terlalu berat. Online itu tidak terlalu berat, tidak boleh terlalu berat. Dan tatap muka juga tidak boleh terlalu padat. Jadi siswa itu bisa enak sendirilah, tidak online terus, tidak offline terus. Terus yang kelima, rekomendasi praktis dari studi kasus. Dalam bab 3 ini memberikan rekomendasi berikut, yaitu instruksi harus sangat jelas. Siswa online membutuhkan petunjuk apa saja, apa tugasnya, kapan dikumpulkannya, apa saja output yang diharapkan. Dan ada juga gunakan forum online dengan bijak. Forum cocok untuk yang pertama, refleksi, terus menganalisis teks. Yang ketiga, pendapatan awal, dan yang ketiga, tanya jawab sederhana, tidak terlalu berat. Terus yang ketiga ada tatap muka untuk aktivitas bernilai tinggi seperti diskusi yang sangat berat. Jadi tatap muka itu bisa kita gunakan ketika ada diskusi yang sangat berat. Itu sangat bernilai sangat tinggi. Yang kedua simulasi. Seperti apa? Simulasi mengajar itu harus tatap muka, tidak boleh online. Jadi biar nilainya itu sangat tinggi. Presentasi juga gitu. Jadi di dalam kelas bisa ada debat dan saling menganalisis tugas dari hasil kelompok lain. Terus yang keempat atau yang terakhir, latihan kelompok insentif. Jadi kita dilatih dengan berkelompok, bagaimana kolaborasi kita dengan teman satu dan teman lainnya, apakah kita bisa bertukar ide atau tidak. Dan itu sangat mengapa? Karena itu sangat dinilai sangat tinggi. Selalu beri umpan balik. Karena siswa banyak belajar mandiri, umpan balik sangat penting untuk mengarahkan langkah mereka. Gitu. Jadi karena siswa banyak belajar mandirinya, umpan balik itu sangat penting agar kita bisa mengarahkan langkah mereka dan tidak ngawur. Walaupun siswa belajar mandiri, kita juga sangat penting mengarahkan mereka, jadi tidak aura-auran. Terus ada gunakan rubrik agar penilaian konsisten dan siswa memahami standar yang harus dicapai. Jadi siswa itu biar konsisten nilainya, tidak naik turun dan paham harus berapa sih, harus sampai mana pembelajaran yang kita capai. Dan tantangan dalam desain hybrid learning itu ada 3. Membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama. Karena apa? Yaitu karena yang kita bahas tadi, karena waktunya sangat nilainya sangat penting, jadi waktunya sangat lama. Guru harus memikirkan alur pembelajaran lebih matang. Jadi seorang guru tidak mentang-mentang masuk kelas terus menjelaskan terus keluar. Jadi tidak. Guru harus menjelaskan sangat detail biar ada ide-ide yang muncul di kepala siswa. Yang ketiga ada siswa bisa kewalahan jika instruksi tidak jelas. Lah ini kembali nomor 2. Mengapa sih pembelajaran harus lebih matang? Karena siswa itu biar jelas, biar tidak bingung dengan apa yang kita bahas. Solusinya apa? Ya, solusinya desain yang sangat rapi, komunikasi efektif agar tidak miskomunikasi. Yang ketiga ada struktur mingguan yang stabil. Jadi dalam mingguan itu kita minggu ini ngapain, kita minggu kedua ngapain, minggu ketiga ngapain, biar struktur yang stabil, tidak bingung. Jadi kesimpulan dari bab 3 yang kita bahas tadi, desain hybrid yang baik adalah desain yang terintegrasi jelas dan berpusat pada siswa. Online dan tatap muka harus saling memperkuat, bukan berdiri sendiri. Studi kasus menunjukkan bahwa hybrid meningkatkan kualitas diskusi, membuat siswa lebih mandiri, menghemat waktu tatap muka untuk aktivitas bermakna. Tetapi membutuhkan perencanaan yang matang, gitu teman-teman. Jadi apa yang kita bahas dari bab 3 tadi, ya studi kasus menunjukkan bahwa nilai kualitas diskusi belajar siswa mandiri itu sangat penting.
Jadi kita lanjut ke bab 4 agar lebih jelas lagi. Makasih. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang bab 4, yaitu Teaching and Facility Online Learning, mengajar dan memfasilitasi pembelajaran online. Dalam bab 4 ini membahas bagaimana peran guru dalam lingkungan online, apa yang dibutuhkan agar pembelajaran online sangat efektif, dan strategis praktis untuk membantu siswa berhasil ketika sebagian pembelajaran dilakukan secara daring. Yang pertama yaitu tantangan pembelajaran online. Menurut Marzono, Pickering, dan Pollock, pembelajaran online dapat berhasil jika yang pertama, kegiatan online dirancang dengan baik. Yang kedua, siswa memahami aturannya. Yang ketiga, guru memfasilitasi interaksi dan keterlibatannya. Dalam habit, siswa perlu mengembangkan keterampilan belajar mandiri terutama saat tidak diawasi secara langsung oleh guru. Guru harus membantu mereka belajar sendiri dalam ruang online. Yang kedua, perlunya struktur yang jelas. Agar pembelajaran online belajar lancar, guru harus menyediakan apa saja instruksi yang jelas dan detail. Yang kedua, ritme mingguan yang konsisten. Yang ketiga, penjelasan tujuan pembelajarannya apa. Yang keempat, dan terakhir, batas waktu deadline yang realistis. Siswa cenderung kebingungan jika aktivitas online tidak terstruktur. Struktur yang kuat membuat mereka merasa aman dan tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga ada peran guru sebagai fasilitator aktif. Guru dalam memberi pembelajaran online harus apa? Ada 4, yaitu hadir secara konsisten di forum. Yang kedua, memberikan umpan balik. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan pemandu. Yang keempat, menegaskan pemahaman pokok. Dan yang terakhir lagi, meluruskan miskompetensi. Guru harus mengunggah materi tetapi mengolah interaksi seperti membuat siswa tertarik, menantang mereka berpikir, dan menata diskusi online agar tetap produktif. Yang keempat ada mengelola interaksi dalam forum online. Bab ini menekankan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu siswa perlu tahu cara berinteraksi. Banyak siswa yang belum terbiasa berdiskusi di forum akademik, maka guru harus memberikan contoh jawaban. Soalnya begini, jawabannya begini. Bukan soalnya begini, jawabannya begitu. Dan memberikan aturan etika diskusi, tidak sopan. Tidak sopan saja, agar sopan dalam diskusi di forum online. Yang ketiga, memperjelas beberapa kali harus diposting. Dan kualitas seperti apa yang diharapkan. Terus pertanyaan harus mendorong pemikiran. Pernyataan online tidak boleh terlalu sederhana atau hanya meminta ringkasan. Pertanyaan yang baik mendorong analisis, redaksi, atau hubungan antar konsep. Dan ada lagi, guru harus mengamati alur diskusi untuk memastikan bahwa siswa tidak salah arah dan tetap terlibat. Jadi tidak diam-diaman agar diskusi itu cepat agar diskusi itu hidup. Jadi harus saling memberi pertanyaan, umpan balik. Yang kelima adalah keterampilan belajar mandiri yang dibutuhkan siswa. Siswa yang berhasil belajar online perlu mampu mengatur waktunya, terus membaca interaksi dengan teliti, terus mendiskusikan diri dan bekerja setiap minggu. Yang terakhir adalah berpartisipasi. Karena itu, guru harus membantu siswa mengembangkan keterampilan ini, misalnya seperti memberi pengingat, menyiapkan model jawaban, dan memberikan contoh organisasi belajar mandiri. Yang keenam, ada keseimbangan antara online dan tatap muka. Kegiatan online tidak boleh tumpang tindih dengan tatap muka, harus ada integrasi yang jelas. Misalnya, apa? Yang pertama, ketika online harus eksplorasi awal, membaca, refleksi, dan ada kuis. Karena online itu tidak diam-diaman dan tidak boleh mematikan kamera, harus on cam. Jadi seorang guru itu biasa tahu ngapain aja sih siswanya ketika online. Terus ada tatap muka, yaitu diskusi, analisis praktis, dan klarifikasi. Ketika tatap muka kita harus
banyak diskusi, menganalisis soal-soal atau ide-ide dari teman kita, prakteknya, klarifikasinya juga. Maksudnya klarifikasinya adalah klarifikasi jawabannya ketika kurang dalam dan lebih dalam lagi kita klarifikasi. Dengan cara ini kedua lingkungan ini saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Jadi kesimpulannya adalah dari bab 4 ini menegaskan bahwa pembelajaran online dalam hybrid bukan sekedar memberi tugas di internet. Guru harus bisa merancang struktur online yang sangat jelas, aktivitas memvalidasi diskusi, mengajarkan keterampilan belajar mandiri, menciptakan integrasi antara online dan tatap muka. Yang kelima, memberi umpan balik agar siswa tidak merasa sendirian. Online learning efektif jika guru hadir, struktur kuat, dan interaksi terolah dengan baik. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah nonton yang keempat. Kita kembali ke bab 5. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke bab 5, yaitu ringkasan bab 5 tentang judulnya yaitu Discussion as of Way of Learning in a Hybrid Course. Yaitu, nggak tahu ya artinya apa ini teman-teman. Jadi intinya bab ini menjelaskan bagaimana diskusi dapat menjadi strategi belajar utama dalam kelas hybrid, bagaimana diskusi itu sangat sinkron langsung maupun asinkron lewat forum. Penulisan menunjukkan bahwa diskusi bukan sekedar saling komentar, tetapi dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemahaman konsep yang lebih dalam, dan kolaborasi mahasiswa. Poin-poin utama dalam bab 5 ini yaitu yang pertama, diskusi sebagai alat pembelajaran aktif. Diskusi membuat mahasiswa apa? A. Menganalisis. Yang kedua, mengevaluasi. Yang ketiga, menghubungkan teori dengan pengalaman. Yang keempat, atau yang terakhir, berpikir lebih mendalam daripada hanya mendengar ceramah. Dalam hybrid learning, diskusi itu terjadi ketika seperti di kelas F, diskusi cepat, interaksinya sangat cepat. Ketika online, forum atau video diskusi lebih refleksif dan dalam. Mengapa penting? Karena diskusi mendorong student-centered learning, mahasiswa mengambil peran aktif dalam membangun pengetahuan, bukan hanya menerima informasi. Yang kedua adalah kelebihan diskusi asinkron atau forum online. Diskusi online memiliki beberapa keuntungan, yaitu mahasiswa punya waktu berpikir lebih lama. Yang kedua, lebih banyak mahasiswa berpartisipasi atau termasuk yang pemalu itu bisa sangat berpartisipasi. Yang ketiga, ada jejak diskusi tersimpan sehingga bisa dibaca ulang. Tidak kita mencari lagi, kita bisa membaca ulang. Karena apa? Ada jejak diskusi. Yang terakhir ada memberi kesempatan untuk refleksi yang lebih matang. Contohnya, contoh aktivitas, memberi tanggapan terhadap artikel, terus studi kasus, debat berbasis argumen, dan yang terakhir, per-review antar mahasiswa. Yang ketiga, ada pentingnya struktur dalam diskusi. Penulisan menekankan bahwa diskusi online tidak perlu diberikan bebas tanpa arah. Harus ada apa saja? Yang pertama, pertanyaan pemicu yang jelas. Yang kedua, rubrik penilaian. Yang ketiga, ada batas waktu. Yang keempat, ada antar interaksi. Yang kelima, ada contoh penting yang baik. Tanpa struktur online, diskusi bisa dangkal atau hanya setuju-setuju saja, ikut-ikut saja. Dan yang keempat ada tantangan diskusi hybrid, beberapa masalah yang harus muncul. Mahasiswa yang pasif atau hanya ikut-ikutan, jawaban pendek dan tidak mendalam. Ini masalahnya ketika diskusi hybrid atau online. Terus kesulitan mengintegrasi diskusi online ke diskusi kelas, beban penilaian yang berat bagi dosen. Solusinya apa yang harus disarankan? Buat pertanyaan open-ended, gunakan rubrik untuk mengarahkan kualitas jawaban. Terus kaitkan diskusi online dengan kegiatan F2F. Terus yang kelima ada contoh penerapan diskusi efektif. Bab ini memberikan banyak sekali contoh diskusi seperti yang pertama, diskusi analisis teori. Yang kedua, diskusi berbasis kasus. Yang ketiga, model DeVille atau experience. Yang
atau saling kritik antar kelompok. Wah, itu sangat seru itu kawan-kawan. Contoh desain itu mahasiswa membuat argumen. Terus yang kedua, kelompok lain bertindak sebagai penantang, the file experts. Yang ketiga, kelompok pertama membalas kritik. Yang keempat, presentasi hasil akhir secara F2F. Model ini meningkatkan apa saja, kemampuan analisis, kemampuan argumentasi, dan kerjasama kelompok. Penjelasan yang mudah dipahami. Bayangkan kamu mengajar kelas hybrid, waktu tatap muka dibatasi. Jika kamu masih menggunakan waktu untuk ceramah, banyak potensi belajar yang hilang. Maka yang kamu lakukan adalah potong ceramah, terus lakukan tindakan sebagai online atau video bacaan. Ini membuat waktu kelas tidak habis untuk menolong. Jadi tidak begitu-begitu saja, tidak monolog. Yang kedua, gunakan diskusi online dan F2F untuk mengolah materi. Dan mahasiswa diminta untuk membaca materi, menonton video, mengerjakan kuis, lalu berdiskusi untuk memahami lebih dalam. Yang ketiga ada online sama dengan refleksi dan analisis. Karena apa? Karena mahasiswa punya waktu, mereka bisa pertama membuat argumentasi yang lebih menantang, yang lebih matang. Yang kedua ada saling mengkritisi. Yang terakhir ada memberikan contoh pengalaman nyata. 4. F2F adalah klarifikasi dan pendalaman. Dosen membantu meluruskan miskonsepsi. Terus yang kedua menghubungkan antar ide. Yang ketiga memfasilitasi dialog cepat. Hasilnya apa? Hasilnya mahasiswa lebih paham, lebih kritis, dan lebih aktif dibanding hanya belajar lewat ceramah. Jadi kesimpulan dari bab 5 ini, diskusi adalah jantung pembelajaran. Desain diskusi yang baik mahasiswa tidak hanya memahami materi juga, tetapi juga terampil berpikir kritis, mampu menyampaikan pendapat, berlatih kolaborasi, dan lebih mandiri dalam belajar. Baik teman-teman, terima kasih. Kita lanjut ke bab 6. Baik teman-teman, kita lanjut ke bab 6, yaitu providing and soliciting student feedback. Bagaimana memberi dan meminta umpan balik mahasiswa. Yang pertama, jadi intinya yaitu membahas bagaimana peran umpan balik feedback sangat penting dalam belajar hybrid. Dalam kelas hybrid, mahasiswa belajar lebih mandiri, sehingga feedback menjadi alat utama untuk apa? Yang pertama, mengarahkan pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesalahan, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga ada motivasi, memotivasi. Dan yang terakhir ada yang keempat, dan meningkatkan kualitas tugas mahasiswa. Poin-poin utama dalam bab 6 ini adalah mengapa feedback sangat penting dalam hybrid learning, dalam kelas learning, dalam hybrid itu kenapa sangat penting. Yang pertama, agar mahasiswa banyak belajar di luar kelas. Yang kedua, interaksi tidak selalu langsung, sehingga feedback adalah pergantian kehadiran dosen dan banyak aktivitas online. Terus feedback membantu mahasiswa memahami sejauh mana pemahamannya, memperbaiki kesalahan sebelum terlambat, merasa diperhatikan atau meningkatkan motivasi, melacak kemajuan belajarnya itu juga bisa. Dan itu mengapa feedback itu sangat membantu mahasiswa. Terus jenis-jenis feedback. Yang pertama ada feedback dari dosen, bisa berupa komentar langsung. Terus komentar langsung itu ketika kita ada tugas langsung dikomentari, kok begini, kok begitu. Terus ada catatan perbaikan, dan yang ketiga ada penjelasan tambahan di forum. Terus yang terakhir rekaman audio atau video yang memberikan respon pribadi. Yang kedua, B, feedback dari sesama mahasiswa atau per feedback. Digunakan pada apa? Tugas menulis, terus tugas diskusi, presentasi, dan studi kasus. Per feedback dipercaya ketika meningkatkan kolaborasi. 2. Melatih mahasiswa memberi kritik konstruktif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pemahaman mereka sendiri. Terus yang C, self-assessment atau penilaian diri. Mahasiswa diberi instrumen untuk
Yang pertama, menilai proses belajarnya. Yang kedua, merefleksikan cara kerjanya. Yang ketiga, memahami lebih kelebihan dan kekurangannya. Ini membantu mereka lebih mandiri lagi ya guys ya. Terus yang ketiga adalah feedback harus tepat pada waktunya. Dalam pembelajaran hybrid, ketepatan waktu adalah faktor paling penting. Jika feedback terlambat, mahasiswa bisa kehilangan arah. Yang kedua, diskusi menjadi lebih tidak produktif. Yang terakhir adalah mereka tidak bisa membagi tugas berikutnya. Karena apa? Karena itu feedbacknya terlambat, jadi mahasiswa sudah aras-arasan atau sudah malas. Penulisan menekankan bahwa feedback sebaiknya diberikan ketika apa? Secara berkala, terus sebelum mahasiswa masuk ke tugas berikutnya. Jadi begitu. Yang keempat ada karakteristik feedback yang baik. Feedback yang efektif harus apa? Harus jelas, tidak ambigu, langsung mengenai masalah, tidak mencela-mencela, tidak AEU-EO. Terus yang kedua, konstruktif, memberi memberi solusi, bukan hanya kritik. Terus yang ketiga, spesifikasi, menunjukkan bagian tertentu yang perlu diperbaiki. Yang keempat, mengarahkan, membantu mahasiswa mengambil langkah selanjutnya. Yang kelima, mendorong refleksi, bukan hanya menerima pasif. Yang kelima yaitu strategi praktis memberikan feedback dalam hidup kelas, yaitu beberapa strategi yang disarankan seperti memberi rubrik membantu mahasiswa mengetahui standar penilaiannya, memahami ekspektasinya, menilai kualitas tugas secara mandiri, gitu teman-teman ya. Ada juga komentar audio atau video, lebih personal, meningkatkan rasa kedekatan antara dosen dan mahasiswa. Jadi dengan VN atau video, bisa secara video call ketika online, gitu teman-teman. Terus menggunakan forum umpan balik, seperti bertanya, terus mengajukan kualifikasi, terus berdiskusi tentang kesulitan tugas. Ada lagi yaitu checkpoint feedback. Feedback diberikan dalam beberapa tahap, tidak hanya di akhir. Penjelasan mudah dipahami begini, bayangkan jika kita mengajar hybrid learning, mahasiswa membaca materi dan mengajarkan tugas di rumah. Jika kita tidak memberikan feedback cepat dan jelas, mereka akan mengalami kesalahan, salah paham materi, atau kehilangan motivasi. Karena itu feedback kamu berfungsi seperti GPS dalam perjalanan pembelajaran. Ketika mahasiswa tersesat, GPS itu memberi arahan atau feedback. GPS itu seperti feedback, kembali ke jalan yang benar. Begitu juga feedback dalam hybrid learning. Ketika tepat waktu kita akan memberikan GPS atau feedback tepat waktu, mahasiswa tetap di jalurnya. Terus spesifikasi, tahu bagaimana yang harus diperbaiki. Yang ketiga, konstruktif, memberi solusi. Yang terakhir ada konsisten, menjaga ritme belajar tetap stabil. Hybrid learning berjalan baik jika feedback berjalan juga baik. Begitu. Seperti kita mobil GPS-nya baik, jadi kita tidak tersesat. Kalau belajar, feedback-nya juga baik, kita belajar dengan baik. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, feedback adalah fondasi penting dalam kelas hybrid. Tanpa feedback yang jelas, cepat, dan konstruktif, pembelajaran hybrid kehilangan arah. Dengan metode yang tepat, seperti kualitas tugas meningkat, pemahaman mahasiswa lebih dalam, terus motivasi belajar siswa meningkat, interaksi dengan dosen mahasiswa tetap terjaga meskipun tidak selalu bertemu tatap muka. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari bab 1 sampai bab 6. Saya MVG Visa Pratama mengucapkan terima kasih. Bye-bye.